Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab At-Tauhid bisyarhihi Al-Qaulis Sadid. Terakhir selesai pada bab yang pertama ya. Sekarang bab yang kedua. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah al-mutawaffah sanah 1200 wa 600 wa alf ba'da hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu taala bab fadlut tauhidi atau babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ya. Dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Sudah dijelaskan terkait dengan judul bab ini bahwa ma di sini ada dua kemungkinan, bisa ma masdariyah dan bisa juga ma mausulah. Namun yang lebih aula adalah kalau dikatakan maknya mausulah, yakni lebih aula dikatakan maknya apa? Maknya tafsir masdariyah maksud saya. Jadi sehingga maknanya bab fadlit tauhid wa takfirihi minaz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwa ia menghapuskan dosa-dosa. Nah, di sini al-musannif rahimahullahu taala membawakan 5 hadis ya, atau membawakan 5 dalil untuk mentahqiq atau untuk menunjukkan judul bab ini ya. Beliau membawakan 5 dalil di mana satu ayat Al-Qur'an dan 4 lainnya hadis. Baik. Kita bacakan matanya. Kata beliau wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-ayah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya atau orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka ya ulaika lahumul amnu. Hanya bagi mereka lah, ya, hanya untuk mereka lah keamanan, wahum muhtadun. Ya, wahum muhtadun. Dan hanya mereka lah apa? Ya, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan al-hidayah. Baik. Sisi pendalilan dari ayat ini, hubungan ayat ini dengan judul bab, ya. Dan sebelumnya ya, ketika kita katakan maknya di sini mak masdariyah, berarti wawunya di sini atful khas alal am, ya. Atful khas alal am sudah kita jelaskan juga sebelumnya. Bab keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid banyak. Salah satunya bahwa ia menghapuskan dosa-dosa. Berarti wawunya di sini atful khas alal am. Nah, dalilnya atau sisi pendalilan ayat yang dalil yang pertama terhadap judul bab alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Nah, di sini zulmin yang dimaksud di sini adalah zulmul akbar. Zulmul akbar. Sebagaimana pada surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bahwa syirik itu zalim yang sangat besar. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh reaksi ataupun ucapan para sahabat terkait dengan turunnya ayat ini. Ketika ayat ini turun, bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan hidayah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Dalam riwayat lain disebutkan, ya Rasulullah, ya,
Kami telah diberikan taklif dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang syaqqah, ibadah-ibadah yang berat, dan kami masih berusaha dan bisa untuk mengerjakannya. Tapi ayat ini telah memberikan taklif kepada kami sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa asalnya memang Al-Quran difahami sesuai dengan zahir. Difahami secara tekstual. Itu asalnya. Dan itu manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Manhajnya mereka dalam beristidlal adalah istadalla bil zahir. Istadallu bil zahiril ayat. Nah, demikian pemahaman mereka. Jelas sampai sini? Kemudian ketika mereka datang mengabarkan hal ini kepada Nabi SAW, maka beliau apa tidak menyalahkan cara mereka berdalil, ya, tidak disinggung kenapa kamu pahami secara tekstual, enggak. Beliau tidak mengatakan seperti itu, menunjukkan begitulah cara asalnya cara memahami dalil seperti itu, tekstual. Tapi berdalil tidak hanya tekstual, ada juga apa? Dengan ma'ani, dengan melihat maknanya, dengan melihat siaknya dan konteksnya. Nah, sebagaimana yang ma'ruf dalam kisah hadis la yusallianna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Satunya berdalil dengan al-zahir, nas, dengan teks, dan satunya berdalil dengan makna. Maka di sini Nabi SAW mengarahkan mereka bahwa syirik yang dimaksud di sini atau zulm yang dimaksud di sini bukan zulm al-mutabadir fi dhihnikum. Bukan zalim yang muncul pertama kali dalam benak kalian yang zahir, ya, bukan. Tapi zulm di sini zulmun khas, ya, zulm yang khas yaitu zulmul akbar. Alam tasma qaula Luqman atau libnihi. Tidakkah kamu mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Maka zulm yang dimaksud di sini adalah apa? Kesyirikan. Sehingga maknanya alladzina amanu, yani alladzina amanu, yani yuwahhidu, ya, alladzina wahhadullaha wa lam yalbisu imanahum, yani apa, bidzulmin, yani bisyirkin. Menunjukkan bahwa iman di sini adalah tauhid. Ini korelasi atau dari kalimat yang pertama diambil kalimat apa? Fadlit tauhid. Kata tauhid terambil dari kalimat walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, berarti iman yang dimaksud di sini adalah at-tauhid. Iman yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari syirik, yaitu at-tauhid. Kemudian dari sisi mana ini sudah ditahu. Ini tentang menceritakan tentang orang-orang yang bertauhid. Sekarang dari sudut pandang mana dari ayat ini, wajhu syahid dari ayat ini, ia menunjukkan bahwa tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Bahwa orang yang bertauhid dihapuskan dosa-dosanya. Nah, sisi pendalilnya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, mereka ini mendapatkan keamanan dan mereka diberikan hidayah. Nah, al-aman seperti yang diterangkan oleh Syurah, dan kaidah ini ma'ruf disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah dan selainnya dari para ulama terkait dengan apa? Ketika ada suatu jaza dikaitkan dengan suatu syarat, maka syarat dan jazanya apa? Berbanding lurus. Berbanding lurus. Kalau jazanya kalau kalau apa namanya syaratnya besar, dia penuhi, maka jazanya juga didapatkan. Kalau terpenuhi secara utuh, maka dia mendapatkan jaza secara utuh. Kalau kurang, ya dia dapatkan jaza tapi juga kurang. Ya, berbanding lurus. Di mana al-aman di sini menggunakan kalimat apa? Menggunakan alif lam yang bermakna al-kamaliyah atau istighraqiyah, keamanan yang sempurna, atau istighraqiyah, mencakup semua jenis keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, keamanan di padang mahsyar, dan keamanan setelahnya. Ya, bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya, tauhidnya dengan kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna, al-amnul mutlak, atau apa? Ya, kalau alif lamnya istigraqiyah berarti apa? Apa nama, semua jenis. Iya, al-aman. Dia mendapatkan semua jenis keimanan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang diberi hidayah. Ya.
Mereka bersifat, ini muhtadun dalam bentuk apa namanya? Mereka disifati dengan hidayah. Dan hidayah ya, ada dua juga, sama. Ada hidayah di dunia menuju kepada siratal mustaqim, istiqamah di atasnya, ya. Ada hidayah di akhirat atau hidayah di alam kubur, diberikan petunjuk untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir sehingga selamat dari azab kubur, ya. Dan apa? Hidayah di akhirat, yakni ditunjukkan jalan menuju surga. Dia bisa melewati semua ujian ataupun pemeriksaan di padang mahsyar, kemudian melewati sirat karena Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Nah, maka sisi pendalilannya jelas ya, bahwa orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan iman tauhidnya dengan kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang aman dari semua siksaan. Aman di dunia, di alam kubur, di akhirat. Mendapatkan hidayah di dunia, di alam kubur, di akhirat. Kenapa? Ini tidak lain dan tidak bukan. Tidak akan mungkin ada orang aman 100% kecuali semua dosa-dosanya sudah terhapus. Tidak mungkin. Yang namanya dosa itu mengharuskan apa? Adanya iqab kalau dia meninggal tidak bertaubat. Atau kalau dia meninggal dan Allah tidak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika orang ini mendapatkan keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, bisa dipastikan ini orang meninggal dalam keadaan tidak punya dosa, dalam artian Allah Ta'ala mengampuninya. Ya, maka ini sisi pendiriannya bahwa orang yang bertauhid kemudian tidak melakukan kesyirikan, tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka diampuni semua dosa-dosanya. Jelas ya, sisi pendiriannya jelas. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yakni wa takfirihi minadz-dzunub, bahwa tauhid menghapuskan dosa-dosa. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa keamanan dan hidayah ini tetap diperoleh oleh siapa saja yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Cuman kadar keamanan dan hidayahnya berbeda-beda dengan kadar imannya, kadar tauhidnya. Karena tauhid itu bertingkat-tingkat. Tauhid itu apa? Bertingkat-tingkat. Manusia tidak satu derajat dalam tauhid. Karena itulah Allah Ta'ala menjadikan surga darajat. Allah menjadikan surga apa? Bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena orang yang akan memasuki surga ketika di dunia, mereka juga bertingkat-tingkat tauhidnya. Mereka semua muwahhidun yang akan masuk surga. Tapi ketika tingkatan muwahhidun di dunia bertingkat-tingkat, maka disiapkan balasan juga bertingkat-tingkat, berderajat-derajat surga-surga. Ini menunjukkan apa? Sempurnanya keadilan Allah. Sampai dalam masalah memberi pahala pun, beda sedikit amalannya orang, beda sedikit tauhidnya, dibedakan derajatnya. Maka hendaknya seorang bersungguh-sungguh memperbanyak amal baik, memperkuat tauhidnya. Kalau dia ingin berada di tingkatan yang tinggi dalam surga, kalau Allah mengizinkan dia, meridhoi dia masuk surga. Baik. Kemudian di sini ada ulaika lahumul amn. Nah, huruf ini Afwan. Ya, sudah ya. Saya kira ini sisi pendalilan ayat ini jelas. Nanti kita terangkan lebih jauh dari membacakan syarah dari Al-Musannif dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang dalil yang kedua. Wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, ya, tiada ilah yang disembah selain Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Nah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, serta firman Allah yang Allah alqaha, berikan, arahkan kepada Maryam,
wa ruhum min, dan bahwa Isa adalah ruh ciptaan Allah. Wal jannata haqqun wan nara haqqun. Dia juga mempersaksikan, bersaksi bahwa surga itu benar adanya, sudah ada sekarang, dan neraka juga sudah ada sekarang. Siapa yang mempersaksikan empat perkara ini, maka Allah masukkan dia ke dalam surga, ya, ala ma kana minal amal. Ini sesuai dengan kadar amalannya. Akhrajahu. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sisi pendalilan hadis ini, adapun tauhid diambil dari kalimat yang pertama jelas, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini intinya. Ini sisi pendalilannya. Siapa yang bersaksi, ya, bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'budun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani. Dia bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Ini intinya tauhid. Sebagaimana sudah dijelaskan di apa? Diisyaratkan di bab sebelumnya dan akan diterangkan nanti bab khusus tentang tafsir kalimat tauhid. Tafsir la ilaha illallah. Akan dijelaskan lebih jauh di situ. Baik, adapun kemudian persaksian yang kedua, ketiga, dan keempat, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Adapun persaksian kedua dan kelima ngikut, merupakan konsekuensi, lawazim, kelaziman dari syahadat la ilaha illallah. Kelaziman yang pertama, dia juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Beliau adalah abdun, yakni abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Seperti kata al-musannif al-matin rahimahullah dalam Salatul Usul, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah abdun fala yu'bad. Beliau adalah hamba maka tidak boleh disembah. Wa rasulun fala yukadzab. Beliau adalah utusan Allah, rasul, nabi, maka tidak boleh didustakan karena tidak ada nabi yang bohong. Nggak ada rasul yang bohong. Kemudian persaksian berikutnya yang ketiga atau yang ketiga ya, dua kelazimannya. Kelaziman yang kedua, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ini persaksian yang benar tentang Isa alaihissalam. Mengakui bahwa Isa adalah hamba Allah juga. Tidak ada bedanya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sama-sama hamba. Walaupun tentu saja apa status abad di sini secara khas, secara khusus. Beda kalau dikatakan Zaidun Abdullah. Zaid adalah hambanya Allah. Beda. Itu ubudiyah. Ammah. Nah, Isa adalah hamba Allah. Bukan ibnullah. Bukan anaknya Allah, putranya Allah. Dia adalah hambanya Allah. Wa rasuluh. Dan juga rasulnya, maka tidak boleh disembah, tidak boleh didustakan. Bahwa Isa itu adalah firman Allah, kun, kalimatuhu, firmannya Allah, kalimatnya Allah, kalamnya Allah. Yang dimaksud di sini adalah kata kun. Bahwa Nabi Isa ini tercipta dari kalimatuhu, dari kun. Alqaha ila Maryam, yang Allah berfirman ke dalam rahimnya berfirman kepada Maryam, kepada rahimnya, kun. Ini jadilah Isa di dalamnya, maka jadi langsung tercipta Isa di dalamnya. Itu maksudnya bahwa Isa adalah kalimatullah, yakni beliau dicipta dengan kun. Kalau ada yang bertanya misalnya, terus apa bedanya yang lain dengan Isa? Kenapa dikhususkan di sini Isa itu kalimatuhu? Bukannya saya juga kalimatullah? Saya kan dicipta juga dengan kun, gitu kan? Iya. Bukannya semua manusia, semua makhluk dicipta dengan kun? Kenapa dikhususkan Nabi Isa dikatakan kalimatuhu? Ya, ini apa namanya? Ini pengidofahan tasyrif. Idofatu tasyrifin. Iya. Pengidofahan yang menunjukkan kemuliaan. Kita juga kalimatullah, tapi tidak diitlakkan. Kita tidak disifati dengan itu. Ya. Adapun Nabi SAW beliau disifati dengan kalimatullah sebagai bentuk tasyrif kepada beliau, yang membedakan apa penciptaan beliau dengan yang lain. Waruhum min, dan ruh dari Allah. Ruh dari Allah. Min di sini litab'id. Afwan. Min di sini apa? Lil tidak. Min di sini tidak sama kalau zahabtu minal bait ilal madrasah. Itu min lil ibtida, menunjukkan awal.
Sehingga mananya ruhum minhu, yakni ruh yang berasal dari Allah, yang ditiupkan oleh malaikat ke apa? Janin Nabi Isa alaihissalam. Ini juga sama. Kita juga manusia ruh minhu, ruh dari Allah. Kita manusia biasa juga ruh minhu, ruh dari Allah, yakni ruh yang Allah ciptakan. Sama. Tapi kenapa dikhususkan kepada Nabi Isa bahwa beliau ruh minhu? Tasyrif kepada beliau. Pemuliaan, penghormatan kepada beliau. Adapun kita manusia biasa enggak dikatakan, enggak diitlakkan dan tidak disifati ruh min, enggak. Baik. Min di sini bukan litab'id yang bermakna sebagian. Kalau dikatakan al-waraku minal kurasah. Kertas ini saya ambil, saya robek dari buku tulis. Maka warak ini, kertas ini, waraka ini tadinya lengket dengan buku, kemudian saya robek. Itu namanya litab'id, bahagian. Nah, minnya di sini bukan bagian, tidak boleh dikatakan ruh minhu, yakni rohnya Isa bagian dari rohnya Allah, sebagaimana keyakinannya Nasrani. Sebagian dari diri Allah, rohnya Allah, ya diambil atau diarahkan, dipindahkan ke Nabi Isa. Enggak, itu kesyirikan, kekufuran. Keyakinannya orang-orang Nasrani. Jadi mana ruh minhu, yakni ruhun, ya ibtada'a khalquhu, ya ruh yang awal penciptaannya dari Allah Ta'ala. Dari Allah berasal, yakni Allah menciptakannya, kemudian ditiupkan oleh malaikat ke ruhnya Isa, ke jasadnya Isa alaihissalam. Persaksian berikutnya, wal jannata haqq. Dia juga bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, dan bersaksi bahwa neraka juga benar adanya. Nah, ini surga dan neraka sudah ada sekarang. Hak maksudnya ya ini sudah ada jelas sekarang. Baik. Kapan seorang mempersaksikan semua ini? Ada khalahullahul jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Ya, sesuai dengan keadaan amalannya. Sesuai dengan keadaan apa? Keadaan amalannya. Baik. Sisi pendalilannya bahwa orang yang mempersaksikan semua ini, dia akan masuk surga. Ada khalahullahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, ala ma kana minal amal, yakni bihasabi amali, sesuai dengan apa? Amalannya. Maksudnya dia akan masuk ke dalam surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, konsekuensinya semua dosanya diampuni. Tapi di surga, di tingkatan mana dia? Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalannya. Ya mungkin dia di amalan di surga tapi tingkatan bawah, menengah, atas, dengan darajat, walikullin darajatim darajatum mimma amilu, kata Allah. Semua penghuni surga itu darajat, bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya. Jadi bukan cuma satu dua tingkat, tiga tingkatan surga, tingkatan-tingkatan. Sudah ya? Taib. Jadi syahidnya adalah siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan ini tauhid. Siapa yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya, karena itulah akan dimasukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal. Di mana derajatnya dalam surga tergantung amalannya. Itu maksudnya kalimat ini. Ala ma kana minal amal. Walaupun ada kalam ya, nanti insya Allah akan dibahas terkait dengan kalimat ala ma kana minal amal. Tapi maknanya, di antara maknanya adalah yang sesuai dengan judul bab, bahwa dia pasti masuk surga karena terampuni semua dosa-dosanya. Ini syahidnya. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, bahwa tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Syahidnya pada kalimat ini. Ada khalahullahul jannah. Pokoknya Allah masukkan dia ke dalam surga. Pasti dia masuk surga. Dalam artian apa? Terampuni semua dosa-dosanya. 6. Terampuni semua dosa-dosanya. Adapun masalah di surga dia di tingkatan yang mana, ya sudah, ala makana minal amal. Itu disesuaikan dengan amal ibadahnya. Taib. Ini syahid, ada dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, walahuma fi hadis itsban fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Itsban Ibnu Malik radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda, ini marfu'an maksudnya ya. Fi hadis Itsban marfu'an, secara marfu' dari Nabi SAW, beliau bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah.
Allah mengharamkan dari neraka. Mengharamkan dari neraka. Tidak akan tersentuh neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah apa? Ya betagi bidzalika wajh Allah. Ya. Dalam keadaan dia mengucapkannya dalam keadaan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam keadaan apa? Iya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yani ikhlas dalam mengucapkannya. Ikhlas dalam mengucapkannya. Syahidnya tauhid diambil dari kalimat la ilaha illallah ia betagi atau mangqala la ilaha illallah ia betagi bidzalika wajah Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, maka ini orang yang bertauhid. Apa keutamaannya? Harramahullahu harrama alaihin nar. Allah taala mengharamkan apa? Neraka atasnya. Dia tidak akan masuk neraka, tidak akan tersentuh neraka. Kenapa? Karena semua dosa-dosanya terhapus. Orang yang akan masuk neraka, yang disiksa dalam neraka, hanyalah yang punya dosa-dosa. Iya. Adapun orang yang terhapus semua dosa-dosanya, maka dia akan diharamkan dari neraka. Jadi pendalilannya jelas, orang yang bagus tauhidnya, ya, yang benar tauhidnya, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya sehingga dia tidak akan tersentuh neraka. Baik, sebentar. Kemudian dalil yang keempat, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam, ya Rabbi 'allimni syai'a azkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Rawah Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhaha. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu bacaan, ucapan yang aku bisa pakai sebagai zikir dan doa kepadamu. Yang dengannya aku bisa berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, bacalah wahai Musa la ilaha illallah. Ini adalah afdalul zikr, ini adalah afdalul doa. Ya. Zikir yang terdapat di dalamnya la ilaha illallah. Al-baqiyatus salihat. Ya, al-baqiyatu as-salihat. Afdal ma yaqul anbiya. Ya. La ilaha illallah. Zikir yang paling utama. Doa yang di dalamnya dipanjatkan la ilaha illallah. Merupakan doa yang paling utama karena nama Allah adalah Ismullahil Azam. Adalah nama Allah yang terbesar. Idza du'iyallahu bihi stajab. Kalau Allah dipanggil, diseru, dimintai dengannya, maka Allah akan kabulkan. La ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ini kalimat yang kamu bisa berzikir dan berdoa kepadaku. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sini tentu saja Nabi Musa alaihissalam bukan meremehkan keutamaan la ilaha illallah. Ya, bukan tentu saja. Gak mungkin, hasyahu. Tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam meremehkan, ya saya mau kalimat yang wah gitu. La ilaha illallah biasa aja. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya, beliau tahu betul tentang keutamaan la ilaha illallah, maksud saya. Ya ini keutamaan secara global ya. Tapi keutamaan secara spesifik dalam artian ada satu keutamaan khusus, ini belum tentu. Ya. Jadi beliau Nabi Musa alaihissalam tahu tentang keutamaan la ilaha illallah, tahu banyak keutamaannya. Tapi satu hal di sini beliau apa? Diajari oleh Allah keutamaan yang baru atau yang baru beliau tahu maksudnya baru diajari. Jadi bukan meremehkan la ilaha illallah, tapi maksudnya beliau menginginkan
zikir yang apa namanya zikir bacaan yang lebih khusus dibandingkan bacaan kaum muslimin pada umumnya. Ya, makanya beliau mengatakan wahai Tuhanku, semua hamba mengucapkan itu, saya berikan kepada saya zikir yang lain lagi yang apa tidak diajarkan kepada hamba-hambamu yang lain. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, mengajari tentang fadilahnya. Ya. Jadi ketika diajari fadilah, bukan berarti beliau tidak tahu fadilahnya. Ya, ini paling banter hanya menunjukkan beliau tahu fadilah la ilallah, banyak beliau tahu, tapi fadilah ini beliau belum tahu. Tidak ada mas, tidak ada sekali. Kan begitu. Wahai Musa, sebutkan fadilahnya spesifik la ilaha illallah. Seandainya 7 langit dengan semua penghuninya selain aku, kata Allah. Wal aradina saba, dan semua apa wal aradina saba, dan bumi yang 7, yakni disertai penghuninya semuanya. Fi kifah, ditaruh di satu anak timbangan. Wala ilaha illallah fi kifah, dan ucapan la ilaha illallah ditaruh di timbangan, di anak timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah akan mengalahkan beratnya 7 langit dan 7 bumi serta penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sisi pendalilannya jelas. Adapun kalimat tauhid diambil dari kalimat ini. Wala ilaha illallah fi kifah. La ilaha illallah itu adalah tauhid. Berarti ini orang bertauhid. Adapun tauhid menggugurkan dosa-dosa, jelas. Karena di sini diibaratkan timbangan. Sebagaimana pada hari kiamat, amalan baik dengan amalan buruk ditimbang. Yang lebih berat berarti itu yang menang. Sementara yang terangkat ke atas, yang ringan, itu langsung terhapus. Misalnya, dosanya misalnya 100, ya, kebaikannya 101. Sudah, yang keburukan atau dosa yang 100 tadi terhapus. Dia punya surplus 1 pahala. Udah masuk surga. Jelas ya? Nah, dia punya dosa 100, tapi dia punya pahala 101. Yang lebih berat yang 101 dibandingkan 100. 100 ini terangkat, 100 dosa ini terangkat. Dihapuskan oleh Allah. Nah, diberikan permisalan seperti ini. Ini keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan mengamalkan konsekuensinya, jelas ya, mengamalkan konsekuensinya, seandainya dosa-dosanya, ya, dosa-dosanya seperti 7 langit dan 7 bumi serta penghuninya semua, itu ibaratnya semua dosa-dosanya, dan la ilaha illallah ditaruh di timbangan lain, maka la ilaha illallah akan lebih berat dan semua dosa-dosanya terhapus. Tentu saja itu yang diinginkan. Bukan yang dimaksudkan apa namanya, ya, menimbang la ilaha dengan 7 langit dan 7 bumi, karena tidak ada faedah di situ. Apa 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 munasabahnya bertanya tentang keutamaan tauhid kemudian dikatakan lebih berat dibandingkan 7 langit dan 7 bumi. Ya ini apa urgensinya kan begitu. Nah, tapi maksudnya di sini ada isyarat bahwa seandainya semua dosa-dosamu, dan inilah alasan Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan hadis ini di sini terkait dengan dosa. Ini seandainya dosa-dosamu seberat 7 langit dan 7 bumi serta semua penghuninya selain Allah Ta'ala, tapi tauhidmu bagus, maka semua dosamu akan terhapus. Ini jelas sisi pendalilannya. Malat bihinna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah lebih berat. Dan ini juga didukung oleh hadis bitaqah yang ma'ruf. Hadis bitaqah dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad. 99 gulungan dosa besar, ada gulungan dosa di mana satu gulungan itu sejauh mata memandang, panjang kali lebarnya sejauh mata memandang, semuanya catatan dosa isinya, ditaruh di satu timbangan, kemudian didapati kartu kecil bertulis la ilaha illallah di satu timbangan lain, ditaruh, dan apa, tatoyar sijilat, kata Nabi SAW. Ini la ilaha illallah saking beratnya ini kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah, sampai 99 lembaran dosa itu terbang ke atas. Lihat ya, kalimat terbang. Bukan cuma lebih berat. Kalau lebih berat, yang penting lebih berat kan paling cuma terangkat. Ini kan kayak terbang. Ibarat kita taruh misalnya apa? Ya anak kecil ya di satu timbangan,
terus orang sangat gendut langsung lompat di timbangan lain kan terbang ke atas. Itu saking beratnya. Jadi bukan cuma terangkat toh, tapi terbang ke atas. Tatayyarat sijilat. Menunjukkan beratnya nilai dari kalimat la ilaha illallah kalau disempurnakan, ditahqiq dengan benar. Tapi akan diterangkan nanti biidznillah tahqiq tauhid pada bab selanjutnya. Nah, ini sisi penilaiannya jelas bagaimana seorang yang bertauhid dengan tauhid yang kuat, tauhid yang benar akan menghapuskan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak 7 langit dan 7 bumi serta penghuninya. Taib. Disebutkan di sini riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim wasahahu dan beliau menyatakannya sahih. Dan di sini lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ya mengikuti pendapat kebanyakan ulama yang apa mereka punya kaidah yang sebagaimana sudah dipelajari dalam Ikhtisar Ulumul Hadis ya, bahwasanya riwayat atau min madhan kutub hadis as-sihah, di antara kitab yang memuat hadis sahih adalah Sahih Ibnu Hibban dan Sahih dan Mustadrak Al-Hakim. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh keduanya dan tidak ada yang mengkritiknya dari kalangan mutaqaddimin, maka hadisnya sahih. Dan itu yang dipegang oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab. Menunjukkan beliau punya pengetahuan, ya, beliau punya ya, jangkauan yang luas terkait dengan ilmu hadis. Tidak seperti ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwa beliau rahimahullah minim dalam hadis, minim dalam al-hadis. Wallahu alam bisawab. Baik. Maka beliau bertumpu dengan tasihnya Ibnu Hibban dan tasihnya Al-Hakim. Dan zahirnya di sini adalah tasih dhimni ya. Tasih dhimni yakni karena hadis ini terdapat dalam kitabnya Ibnu Hibban yang unwannya adalah sahih, Sahih Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Maka sekedar hadis ini terdapat dalam keduanya, dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim, dan tidak ada yang menghukumnya dhaif, ya, maka itu dinyatakan sahih. Ya, ini yang dipegang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di sini. Terlepas ada yang melemahkan hadis ini, ya ini kembali kepada ranah ijtihadiyah. Ya, hal yang normal. Sebagian ulama menyatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Kembali kepada mazhabnya dia dalam masalah ini. Baik. Hadis yang terakhir, dalil yang terakhir, walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi wa hassanah, dan dia menghukuminya hasan ya. Nah, beliau bertumpu dengan tahsinnya At-Tirmidzi rahimahullah untuk pengamalan riwayat ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku, ataitani yakni meninggal, karena satu-satunya cara apa? Satu-satunya cara berjumpa dengan Allah harus meninggal, nggak ada cara lain. Iya. Seandainya engkau mendatangiku biqarabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Membawa dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi di sisi lain, ketika engkau mendatangiku, engkau juga tidak pernah apa dalam keadaan engkau tidak pernah berbuat kesyirikan kepadaku dengan apapun. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula, sepenuh itu pula, sepenuh bumi juga. Taib. Hadisnya Anas bin Malik ini, kalau dari sisi apa? Sisi la ilaha illallah tentu saja lebih jelas yang sebelumnya. Karena la ilaha illallah menghapuskan dosa sepenuh 7 bumi, 7 langit dan penghuninya. Kan begitu. Itu lebih jelas. Karena menunjukkan keutamaan la ilaha illallah bahwa ia menghapuskan dosa. Sementara di sini hanya disebutkan sepenuh bumi. Ya, di sini cuma disebutkan sepenuh bumi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mungkin maksud Syekh rahimahullah membawakan riwayat ini untuk menguatkan makna takfir, bahwa Allah menghapuskan, atau bahwa tauhid merupakan sebab Allah menghapuskan dosa-dosa.
Ya. Di riwayat lain disebutkan dosa yang diampuni sebesar ini, di riwayat lain disebutkan dosa yang diampuni sebesar ini, riwayat lain disebutkan diampuni semua dosa-dosanya. Iya, jelas ya. Intinya adalah tauhid menggugurkan dosa dan itu yang diinginkan di judul bab. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yakni wa takfiruhu minadz-dzunub. Yang jelas tauhid menghapuskan dosa-dosa. Baik. Adapun masalah berapa banyak dosa yang dihapuskan oleh tauhid, ini tergantung kekuatan tauhidnya. Yang jelas mutlak pasti tauhid menggugurkan dosa-dosa. Itu pasti. Tinggal seberapa banyak dosa yang dihapuskan tauhid. Nah, ini tadi berbanding lurus dengan kekuatan tauhidnya. Semakin kuat tauhidnya, semakin banyak dosa yang diampuni. Seperti yang tersebut di sini. Ya, 7 langit, 7 bumi, penghuninya. Dosa seandainya itu diibaratkan dosa semuanya terampuni. Dalam hadis bitaqah, karena kuat tauhidnya, dosa-dosanya itu berisi 70 lembaran, 99 apa lembaran dosa yang masing-masing lembaran luas panjang kali lebarnya sejauh mata memandang. Semua isinya dosa, terampuni dengan tauhid karena kuatnya. Ada juga ahlu tauhid yang dosa yang dihapuskan darinya tidak banyak. Kenapa? Karena tauhidnya juga ya pas-pasan, tapi dia bertauhid tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, maka ini semua tergantung apa keridhaan Allah Taala. Kalau Allah ridho menerima tauhid seseorang, ya dikembalikan kepada ridho Allah Taala. Kalau Allah Taala ridho kepada seorang, maka dia akan menerima tauhidnya bagaimanapun keadaannya. Allah akan mengampuni dia, mengampuni dosa-dosanya. Iya. Dan di sini tidak bisa kita katakan bahwa tauhid di sini maksudnya yang sempurna, yang tidak pernah bikin dosa. Enggak. Kita tahu seorang dari Bani Israel, perempuan, bertauhid kepada Allah, tapi dia berzina, pelaku zina. Gara-gara kasih minum anjing, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi kita nggak tahu. Nilai tauhid, nilai tauhid ini Allah bisa nilai tauhid kita bisa mengampuni seberapa banyak dosa. Nah, ini tugas kita untuk mempertebal, menjadikan Allah ridho kepada kita sehingga Allah akan menerima tauhid kita besar atau kecilnya, kuat atau lemahnya. Yang penting satu, jangan berbuat syirik. Maka ini langkah utama, langkah pertama untuk mengamankan ampunan dan surga Allah Ta'ala. Jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah menyembah selain Allah. Jangan pernah minta kepada selain Allah. Jangan pernah menyembelih untuk selain Allah. Jangan pernah apa? Istighatha, minta tolong kepada selain Allah. Amankan dulu itu. Setelah itu apa? Perkuat dengan ibadah-ibadah. Sehingga tauhidnya ketika kuat, minta keridhaan dari Allah, ya, ridhoi semua yang datang dari Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan meridhoi tauhid kita dan akan menjadikannya mampu untuk mengampuni menghapuskan semua dosa-dosa kita. Baik. Saya kira cukup sampai sini. Insyaallah taala syarahnya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhlu.